Oke, halo sahabat tani. Hari ini saya mau melakukan pengamatan hasil pertumbuhan dan perkembangan sambung pucuk pala dengan perawatan yang maksimal. Hasilnya seperti apa? Nanti teman-teman bisa perhatikan. Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat lagi untuk melakukan pengembangan tanaman pala secara vegetatif untuk kemajuan petani pala se-Nusantara. Oke, kita langsung aja melakukan pengamatannya. Oke sahabat tani, ini untuk hasil sambung pucuk pala yang sudah berumur kisaran 8 bulan. Teman-teman bisa perhatikan seperti apa pertumbuhannya. Kalau menurut saya perkembangan dan pertumbuhannya sudah bagus. Kita lanjut aja untuk tanaman yang berikutnya. Oke sahabat tani, ini untuk sambung pucuk pala yang sudah berumur 2 bulan. Ini masih ada bekas tanah yang baru ditanam karena sekarang musim panas. Tanahnya retak sahabatku. Oke, kita lanjut aja tanaman yang berikutnya. Oke sahabat tani, ini untuk hasil sambung pucuk, solusi bagi petani pala yang kebingungan menanam pala dari biji karena kebanyakan hasilnya pala jantan. Tapi yang saya rekomendasikan itu salah satunya ini sambung pucuk untuk kedepannya, agar petani pala kita lebih bersemangat lagi untuk menanam tanaman pala dengan pengembangan secara vegetatif. Teman-teman bisa perhatikan ini untuk hasil yang sudah berusia umur 8 bulan. Di sini rata-rata yang saya tanam dari entris cabang 2. Untuk yang entris dari cabang 4 saya tanam di lokasi yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Oke sahabat tani, ini untuk hasil yang berikutnya. Rata-rata entris yang saya gunakan untuk dari hasil sambung pucuk yaitu entris tunas air atau cabang air cabang 2. Karena jika kita menggunakan entris dari cabang ranting, untuk pertumbuhannya sangat lambat dan arahnya ke samping atau horizontal. Sedangkan jika kita menggunakan entris dari cabang air cabang 2, pertumbuhannya mengarah ke atas atau secara vertikal tanpa perlu tiang untuk penunjang. Teman-teman perhatikan, ini untuk umur yang 8 bulan. Kita lanjut. Oke sahabatku, jika ingin mendapatkan hasil produksi sambung pucuk pala dengan hasil buah yang maksimal, kunci utamanya yaitu mengambil entris dari tanaman induk yang memiliki buah biji yang besar, lapisan kulit merah yang tebal, agar hasil dari produksinya sesuai dengan yang kita inginkan, mengikuti tanaman indukannya. Ini teman-teman bisa perhatikan seperti apa hasil dari sambung pucuk. Oke, kita langsung lanjut aja tanaman berikutnya.
Oke sahabatku, ini untuk sambung pucuk pala yang berumur 2 bulan. Teman-teman bisa perhatikan, untuk bekas sambungannya masih ada. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman bisa perhatikan, inilah solusi untuk petani pala untuk kedepannya, agar petani kita tidak kebingungan lagi, agar tidak berputus asa dalam bertani menanam tanaman pala. Karena solusinya yaitu dengan sambung pucuk, okulasi, cangkok, sambung susu, dengan pengembangan secara vegetatif. Oke, kita lanjut ke tanaman berikutnya. Ini juga yang sudah berumur 8 bulan. Ini teman-teman bisa perhatikan. Untuk teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam melakukan atau membuat konten-konten tentang pengembangan tanaman pala secara vegetatif, agar channel ini lebih berkembang lagi. Sini teman-teman bisa perhatikan. Oke, kita lanjut ke tanaman yang berikutnya. Oke sahabat tani, ini untuk tanaman yang berikutnya, ini juga sudah berumur 8 bulan. Kita sebagai petani pala harus memiliki motivasi maupun inspirasi dalam pengembangan secara vegetatif. Meskipun untuk pengembangan tanaman pala secara vegetatif agak sulit dibandingkan dengan tanaman lainnya seperti tanaman durian maupun tanaman kakao, karena tanaman pala memiliki getah yang banyak dibandingkan kambiumnya. Karena itu dalam pengembangan secara vegetatif membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, kita lanjut aja ke tanaman berikutnya. Oke sahabatku, ini untuk tanaman pala. Rata-rata di sini hasil sambung pucuk yang saya tanam yaitu dari entris cabang air cabang 2. Nah, teman-teman bisa perhatikan seperti apa hasil dari pertumbuhan dari indukan yang diambil dengan menggunakan entris cabang air cabang 2. Menurut saya sendiri, perkembangan maupun pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan jika kita mengambil dari entris cabang ranting. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman bisa perhatikan. Woi, ternyata di sini ada serangan dari kumbang coklat. Daunnya berlubang-lubang. Nanti kita akan melakukan penyemprotan hama. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman bisa perhatikan, rata-rata untuk pertumbuhan maupun perkembangannya
menurut saya hasilnya cukup lumayan bagus. Untuk kedepannya, supaya pengembang tanaman pala secara vegetatif lebih banyak, agar petani pala Nusantara lebih bersemangat lagi, dan kita bisa melakukan pengeksporan rempah dari tanaman pala nomor 1 di dunia, mengalahkan Grenada maupun India. Oke, sobat, kita langsung aja lihat tanaman yang berikutnya. Teman-teman bisa perhatikan seperti apa pertumbuhan dan perkembangannya. Yuk, lanjut. Ini juga yang sudah berumur 8 bulan, hampir rata-rata untuk sambung pucuk pala yang di sini sudah berumur 8 bulan. Oke, sahabat, kita lanjut. Ini teman-teman bisa perhatikan. Ini juga sudah mulai keluar pentil bakal bunga, tapi ini bakalan rontok sendiri karena pohonnya belum mampu untuk mengisi nutrisi bunga menjadi buah. Oke, sahabat, lanjut. Oke, sahabat tani, di sini saya hanya melakukan pengamatan seperti apa pertumbuhan dan perkembangan sambung pucuk pala di sini. Kalau menurut saya untuk pertumbuhan dan perkembangannya cukup lumayan bagus di sini. Untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, seperti apa dan bagaimana perkembangan maupun pertumbuhannya, teman-teman bisa menilai sendiri. Oke, kita lanjut aja. Teman-teman bisa perhatikan ya, hampir rata-rata untuk sekarang pertumbuhan dan perkembangannya masih normal-normal aja, belum ada kendala yang saya dapatkan. Hanya saja seperti serangan serangga maupun hama trip, itu menurut saya masih biasa, tapi untuk pengendaliannya masih bisa kita kendalikan. Oke, kita lanjut untuk tanaman berikutnya. Oke, sahabat tani, ini juga sama tanaman pala sambung pucuk yang sudah berumur 8 bulan. Oke, sahabatku, mungkin cuma sampai di sini yang bisa saya tunjukkan dari hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan sambung pucuk pala. Semoga bermanfaat. Di sini saya mau berbagi, sengaja saya di sini hanya melakukan pengamatan untuk menunjukkan bagi sahabat tani, petani pala Nusantara agar lebih bersemangat lagi untuk menanam tanaman pala dengan cara pengembangan vegetatif dengan teknik sambung pucuk, okulasi, sambung pucuk, cangkok, sambung susu. Oke, sahabat tani, mungkin cuma sampai di sini aja. Sampai jumpa lagi. Cap, cus.